para Potisen, kembali lagi di Potistry, your best podcast for dentistry. Udah lama sekali nih kita nggak berjumpa sama para Potisen, nggak kerasa ya. Sebelumnya kita akan melakukan podcast ini bersama Kak Yobel dan Kak Stephanie. Dan pastinya kali ini kita membahas yang seru-seru nggak sih Kak Yobel? Betul sekali. Wah, tadi saya lanjutkan ya yang tadi awal untuk Betul intro. banget. Udah lama sekali nih, nggak kerasa kita udah di episode ke-9 Potisen. Nggak lama lagi kita ini akan mencapai akhir dari Potistry nih. Aduh, sedih banget Kak. Iya, sedih banget. Tapi nggak apa-apa. Kali ini kita juga akan bahas podcast dengan topik yang nggak kalah seru dengan podcast yang lain-lainnya. Wah, kira-kira kita mau bahas apa nih Kak? Betul, untuk kali ini kita akan membahas soal FYP. FYP, waduh FYP ini TikTok bukan Kak? Bukan. Bukan. Kalau TikTok itu kan FYP for your page ya. Betul, Tapi kalau betul, ini Kak. adalah FYP follow your passion. Wah, follow your passion. Kayaknya nih menarik banget nggak sih Kak tentang kali ini itu? Betul banget, betul sampean. Betul sampai Anya Kak, sampai typo nih. Iya, betul banget. Kalau gitu kita akan lanjut aja, kita nggak lama-lama lagi, kita bakal sambut narasumber kita untuk bahas banget. tentang follow your passion. Follow your passion, boleh dong. Langsung kita kenalan ke kakak-kakak ini, boleh. Ini kakak yang pertama dengan Kak siapa? Kenalin, aku Anisha Kak Anisha, dari departemen apa Kak? dari Departemen Kesenian. Kesenian. Oke, thank you Kak Anisha. Untuk yang kakak selanjutnya siapa nih kakak cantik ini? Ya, halo semua. Kenalin aku Adele dari angkatan 2019. Oke, dari departemen apa Kak? Dari Departemen Luar Negeri. Departemen gitu. Luar Ya. Negeri. Oke. Gimana kabarnya Kak ini? Kayak penasaran gak sih kabar-kabar kakak kita ini Kak? Gimana Kak kabarnya Kak Adele, Kak Anisha? Siapa dulu nih? Kak Adil dulu. Oh, aku duluan ya. Oke, boleh. Aku sih baik banget ya. Baik banget terus apa ya, semangat karena kita kan masih hari Senin ya. Masih ada beberapa hari lagi buat melaksanakan kuliah, jadi kita harus semangat gitu. Semangat. Oke, dari aku itu sih. Kalau Kak Anisha gimana Kak? Kalau dari aku sih alhamdulillah hari ini baik. Terus kuliahnya juga semoga hari-hari selanjutnya lancar kayak hari ini. Amin. Wah. Wah, oke deh. Kita udah kenalan sama narasumber. Kalau Bener, gitu Kak. mungkin kita bisa langsung lanjut aja tentang membahas topik kita hari ini, follow your passion. Wah, bener banget. Kayaknya para potizen kita ini udah gak sabar nih Kak untuk membahas tentang follow your passion kita hari ini Kak. Udah nggak penasaran. Udah lagi penasaran ini. Bener banget Kak. Oke, Oke. langsung aja ke info data kali ya Kak ya. Boleh. Jadi izinkan saya untuk membacakan info data ya Kak. Jadi dilansir dari The Asian Parents, bekerja sesuai passion itu sangat penting Kak. Bekerja yang nggak sesuai passion tuh akan berdampak. Jadi terhadap respon kita bisa aja kayak nggak bersemangat, terus kayak nggak ada gairah untuk melakukan sesuatu. Tapi ketika kita bekerja dengan passion tuh rasa semangat tuh pasti langsung muncul Kak. Langsung kita mengerjakan semuanya itu dengan sukacita kayak gitu. Gimana Kak Yobel? Kayaknya follow your passion nih menyenangkan sekali nggak sih Kak untuk dibahas? Betul, dan ini kayaknya suatu struggle yang dihadapi sama semua anak muda ya. Benar. Apakah saya harus mengikuti passion saya Betul. atau saya harus memilih jalan yang lain gitu. Jadi ada banyak bener sekali banget. kendala-kendala. Oke, kalau gitu kita nggak lama lagi kita tanya nih sama narasumber kita. Langsung. Boleh ya, ini mungkin untuk pertama-tama saya tanya sama Kak Adel dulu ya. Oke. Untuk Kak Adel, menurut Kak Adel itu passion itu seperti apa ya Kak? Kalau menurut aku pribadi ya, kayak passion itu menurut aku kayak suatu keinginan yang muncul kayak apa ya, keinginan yang setiap hari kita lakukan. Karena apa ya, menurut aku juga passion itu bisa muncul ketika suatu pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang kayak gitu. Mungkin kalau dari aku ya, kalau aku mungkin boleh kasih contoh juga ya, kayaknya menurut aku passion itu yang sering aku lakukan kalau dari aku sendiri itu karena aku orangnya suka ya, karena aku di luar FKG ini karena aku suka orangnya suka olahraga ya. Jadi aku merasa passionku tuh di olahraga. Nah, sedangkan juga kayak dari kecil itu aku tuh sama orang tua aku itu kayak disuguhin sama olahraga. Jadi kayak dengan apa dari kecil udah disuguhin olahraga terus tuh jadi kayak berulang-ulang kan. Jadi itu jadi passion. Nah, sedangkan kalau aku di dunia seni tuh kurang banget karena ya itu tadi mungkin dari kecil nggak disuguhin sama seni gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Wah, keren
Benar-benar banyak ya ternyata Banyak sih. pengalamannya Iya, juga iya, ya. iya. Banyak banget nih. Kalau Kak Anisha gimana nih? Kalau dari aku sendiri, aku kebalikannya ke Adele, aku lebih suka seni daripada olahraga. Ya, Anak kesenian. ya itu passion tuh kayak kita sering melakukan kegiatan itu berulang-ulang karena emang kita suka gitu sama kegiatan itu. Gitu. Oke, wah jadi dari Kak Adel nih olahraga ya tadi Kak, terus Kak Anisha nih seni. Boleh tahu kalau selain olahraga dan seni nih Kak Adel dan Kak Anisha nih kira-kira ada passionnya lain nggak? Hal lain mungkin yang disukai kayak jalan-jalan, traveling atau yang lain sebagainya gitu Kak? Mungkin ada nggak Kak? Siapa dulu aku deh? Kak Adel boleh. Ya bener kayaknya udah disebutin Stefani ya barusan ya. Selain aku olahraga ya aku orangnya suka main sih emang ya. Suka main bisa dibilang traveling ya. Nah lebih aku tuh lebih sukanya traveling ke kalau kan orang-orang macam-macam ya. Traveling itu bisa ke kayak tempat yang apa ya? Tempat hiburan misalnya kayak apa ya pokoknya yang nggak alam gitu ya tapi kalau aku tuh lebih suka ke alam-alam kayak gitu jadi kayak apa air terjun pantai mungkin kayak gunung gitu aku lebih suka ke kayak gitu ke alam-alam gitu sih kalau aku. Oke, kalau Kak Anisha gimana Kak? Kalau dari aku sendiri, aku lebih suka kayak kegiatan di rumah gitu, kayak misalnya masak gitu. Wow, anak rumahan sekali Kak Anisha. Waduh. Wah, oke. denger-denger nih kalau begitu kalau misalnya Kak Adel suka traveling, kalau Kak Anisha suka masak. Nah, effort apa yang kalian lakukan nih untuk mengejar passion kalian? Mungkin dari Kak Anisha. Oke, kalau aku biasanya aku lebih kayak nyoba menu-menu baru gitu kayak apa nih yang ada di apa Instagram atau di TikTok biasanya itu kan FYP tentang makanan-makanan gitu kan banyak. Nah, itu aku mulai kayak cobain belajar bikin resep itu gimana gitu. Oke, wah kalau gini banget ya. iya seru banget Sebenarnya aku juga kelihatannya. suka masak sih tapi aku nggak jago aku lebih ke apa ya bikin kue kayaknya bukan masak. Bakery. Iya, iya, kue kering. Ah, Itu kalau aku masak itu benar-benar. baru-baru ini sih di kosan karena aku anak kos ya. Jadi kayak iya keadaan kan yang harus kita kayak coba-coba akhirnya kayak mau nggak mau menyesuaikan keadaan kan kalau bener-bener emang kayak waktu kosong ada waktu luang gitu ya pengen masak gitu kalau aku sih masih coba-coba gitu sih tapi kalau buat kue masih oke lah bisa Wah. dikit. Kalau gitu nggak sabar nih kita juga mau nih kalau ada waktu nyoba masakannya Nyoba Kak nggak Anisha, sih? Boleh. kuenya Kak Adel. Nanti bisa dikirim ke kosku ya. Boleh. Tinggal alamat di bawah ini ya Kak ya. Iya, boleh. Kalau untuk Kak Adel, apa effortnya Kak Adel? Kalau aku apa ya karena ya kalau main gitu kan kayak traveling kan yang effort yang dikorbankan mungkin waktu ya karena kan kita kan juga mungkin di selain kita punya kesibukan maksudnya kita punya pengenan main tapi kan kita punya kesibukan yang contohnya kalau kita sekarang ya kan mahasiswa ya pastinya Betul. ada tugas kuliah Iya, segala macam betul, nah Kak. yang effortnya itu sih lebih ke bisa harus membagi waktu ya apalagi kan ya kalian tahu lah FKG sendiri gimana ya Iya, nah betul. jadinya effortnya itu lebih ke membagi waktu sih antara main kuliah sama yang ngerjain tugas itu sih ya. Oke, wah. Kayaknya memang harus bisa membagi waktu nggak sih Kak Benar-benar. kembali lagi ya Kak ya. Asalkan kayak apa sih kayak kalian tuh suka apa yang kalian tuh suka apa yang sama apa yang kalian lakuin jadi tuh nggak terasa terbebani meskipun Oke, benar, apa ya kita sibuk kuliah sibuk apapun tapi kalau kita suka sama hal yang ini nih yang kita suka ini pasti kayak nggak berat gitu loh ya berat. tapi kan kalau main kan kayaknya semua suka ya nggak mungkin Suka banget. Kita Kita suka suka banget juga, sih Kak, Kak pasti Yobel. kalau ada duitnya. ya bener Boleh Kak. Kakak menyebutkan fakta itu. butuh duit termasuk effort ya itu Iya, ya benar, kalau benar. main ya Harus duit. Harus Duit, duit, sih. Iya, benar-benar. iya, benar-benar. Oke, kalau dari Kak Anisha nih Kak, tadi kan sudah aku sebutin ya Kak, kalau misalnya kita berkarir, kita ngerjain sesuatu tuh harus sesuai dengan passion kita. Kak Anisha setuju kayak gitu ya berarti? Apa misalnya sekarang nanti kan Kak Anisha kan menjadi seorang dokter gigi. Apakah seorang dokter gigi itu sebagai passion kakak atau gimana Kak? Oke, thank you. Jadi aku kalau melakukan sesuatu emang harus sesuai passion karena kalau nggak sesuai passion tuh
nanti jatuhnya kayak terpaksa gitu. Terus nanti melakukannya akhirnya pekerjaannya nggak terselesaikan dengan baik gitu. Dan aku pernah emang merasakan itu sebelum di FKG juga. Jadi kayak kuliah di yang nggak sesuai sama passionku, akhirnya kuliahnya jadi berantakan gitu. Jadi kayak passion tuh menurutku penting banget gitu. Penting banget ya Kak. Oke, kalau dari Kak Adel gimana Kak Adel? Ya kalau dari aku setuju banget sih. Sebenarnya kalau dari aku, karena ini sambil cerita boleh ya? Iya boleh Boleh sama kita. banget. Ini ya, karena sebenarnya akunya dulunya pengennya tuh sebenarnya bukan FKG, FK. Oke. Yang literally itu kalian tahu kan, FK itu ya mungkin nggak banyak apa ya kerja praktek ya. Iya. Kalian tahu kan kalau FKG kan ya dokter tapi ya tukang, ya seniman gitu kan Benar, ya. betul, Kayak Kak. gitu kan. Nah, sedangkan dokter kan ya kurang lebih ya apa sih? Kebanyakan Mendiagnosis. teori gitu Benar, kan ya. benar, Kak. Nggak banyak, kalau kuliahnya tuh nggak banyak ini loh apa kerja gitu kan. Praktek-praktek gitu ya, Kak, Nah, betul. sedangkan aku dibilang dari awal tadi kalau aku tuh bukan anak seni, tahu nggak? Jadi aku tuh bukan anak seni ya. Kayak apa ya, kasarannya kita bikin-bikin gitu kan termasuk dari skill seni kan. Nah, Benar, karena aku tuh benar. nggak punya. Nah, untuk aku juga sebenarnya tuh penting kita melakukan pekerjaan sesuai passion kita. Tapi menurut aku juga passion itu menurut aku tuh bisa dikembangkan dan dipelajari ya, meskipun Oke. berat dan benar. susah. Karena kan yang aku tadi sebutin di awal, kayaknya passion itu yang selalu dilakukan berulang-ulang. Betul, Nah, kalau betul. kita emang nggak bisa ya, kayak contohnya aku mungkin nggak bisa kayak apa ya, ngukir gitu ya, nggak bagus, nggak cepet teman-temanku yang lain gitu. Tapi kan kayak lambat laun kan pasti kita bisa toh, kayak ya oke, masih jelek nggak apa-apa, tapi kan lambat laun kalau kita sering melakukan itu kan lama-lama kan juga bisa kan. Oke, benar. Kalau menurut aku jawaban dari aku sih, ya emang penting passion itu apa yang kita lakukan sesuai passion. Betul, Tapi betul. menurut aku juga passion itu bisa dikembangkan dan dilatih gitu menurut aku gitu. Gitu sih. Oke, Kak. Wah, kelihatannya kakak-kakaknya sudah pada banyak memikirkan ya soal passion banget, terusnya. Kak. Udah ngelewatin dari Kak Anisha yang merasa tidak kecocokan, yang Kak Adel harus bisa melewati rintangan. Pasti kita semua lah ya nanti Iya, ya. Iya, betul benar, sekali. benar. Nah, kalau begitu bagaimana nih caranya kakak-kakak supaya bisa tetap stay di passionnya, nggak berhenti di tengah jalan? Kayak aduh, I give up lah, aku nggak bisa nih kayaknya. Atau aku nih dipaksa berhenti karena keadaan. Atau gimana nih caranya kakak-kakak ini bisa effort, aku nih tetap harus bisa pertahankan passion aku gitu. Mungkin dari Kak Adel. Oke, aku jawab ya. Sebenarnya kayak gitu ya, pasti ada di setiap kita melakukan sesuatu pasti ada rintangan, kayak ujian ya pasti ya. Tapi kayak menurut aku itu balik lagi ke niat awal kita ya. Yang harus diperbaiki menurut aku sih niatnya dari awal dulu ya. Kalau niatnya dari awal udah nggak udah nggak niat dan nggak punya tujuan. Niat dan tujuan itu menurutku sangat penting, karena kalau kita nggak punya niat dan tujuan itu kita nggak tahu arahnya kita bakal kemana. Dan ketika kita bahasanya kan demotivasi ya kalau kayak gitu ya, karena kita kayak motivasinya turun gitu ya. Ketika kita demotivasi jadinya kita kayak nggak punya tujuan dan ngapain sih, kayak kita tiba-tiba tengah-tengah itu kayak ngapain ya aku melakukan ini, jadi kayak nggak punya tujuan, jadinya kita ya udah gitu aja, jadinya meninggalkan yang seharusnya gitu loh. Jadi menurutku diperbaiki lagi niat dan tujuannya sih, karena itu apapun pekerjaannya bakal ada ujian dan kesulitannya masing-masing gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, Kak. Oke, berarti kalau dari Kak Anisha bagaimana? Aku setuju banget sih sama Kak Adel, kayak emang kita tuh harus punya tujuan biar kita tetap berada di passion itu gitu. Kayak misalnya nanti aku akan jadi dokter gigi nih, ya otomatis kita akan bakal ngelakuin passion di bidang kedokteran gigi itu gitu. Oke, wah. Wah, berarti memang perlunya tujuannya ya, Iya, tujuan. Benar. Kalau nggak ada tujuan kocar-kacir mungkin Iya, ya. Benar Motivasi. banget. Wah, kayaknya seru banget nggak sih Kak Yobel tadi sesi Betul tanya jawabnya sekali. ini? Mungkin kita bisa lanjutkan ini. Kita nggak kalah lagi nih. Ada acara yang bakal lebih seru. Benar Kita nih mau banget. main game nih sama kakak-kakak. Nah, apa nih? Waduh. Boleh. Ini kita mau main game True or False, Kak. Oh, Udah iya, pernah iya. tahu belum, Kak? Tahu. Oke, jadi nanti
aku bacain sama Kak Yobel juga satu kalimat gitu Kak. Nanti Kakak bisa jawab true or false. Terus bisa dikasih sedikit alasannya kenapa kok memilih jawaban itu. Oke. Oke. Nanti kita akan ngomongnya true or false, nanti jawabnya barengan. Jadi Oh kita iya, kasih aba-aba. sama aba-aba, Betul. bener. Jadi kita ngomong ini, misalnya kasih pernyataan ke kakak. Kakak suka brokoli. True or false? 1, 2, 3. Oke, Jawab. langsung Oke, gitu. bisa gitu. Oke, Bisa langsung kita coba ya, kita langsung coba boleh. ya. Langsung ke pernyataan pertama ya Kak ya. Untuk pernyataan pertama, menurut Kakak nih, apakah passion itu dicari dengan membutuhkan waktu? Jadi nggak langsung kayak, oh besok nih, aku habis ngelakuin ini, aku langsung punya passion tentang itu. Oke? Sudah paham ya Kak dengan pernyataanku? Gimana boleh diulang? Oh boleh Kak. Jadi kan kakak punya passion nih Kak. Iya. Nah passionnya kakak itu nggak timbul dengan sendiri Kak. Jadi ada butuh waktu untuk kira-kira kakak ngelakuin hal itu berulang-ulang baru kayak oh ini passionku nih kayak gitu. Ya. Oke paham ya Kak. Oke aku kasih aba-aba ya. Oke 1, 2, 3. True. Oke. Ya. Wah Ya nggak sih? keren banget. Mulai dari Kak Adel nih. Iya nggak sih? Alasannya kenapa gini Kak Ya, bisa gitu? Kayaknya sempat aku bilang juga ya tadi kalau ya menurut aku nih ya kalau passion itu yang harus dilakukan berulang-ulang kan. Jadi menurut aku kayak sesuai pernyataan tadi apa ya? Kalau passion itu Butuh waktu butuh gitu waktu Kak. gitu. Betul. Iya sih benar karena kalau menurut aku juga apa ya? Passion itu kan sesuatu yang secara nggak sadar kita sukai juga kan. Betul, Nah betul. kan ya menurut aku perlu waktu buat menyesuaikan kita benar nggak sih suka ini dan passionku ini gitu. Ya itu sih. Oke, kalau wah aku. berarti butuh waktu ya Kak ya. Oke, kalau Kak Anisha gimana Kak? Kalau menurutku juga butuh waktu sih karena emang passion tuh kan seperti kata Kak Adel dilakukan berulang-ulang dan kalau misalnya kita cuma ngelakuin sekali terus kayak kita nyebut itu passion tuh kayaknya nggak mungkin Susah gitu ya loh, Kak iya, ya, betul. betul. Oke, wah. Kalau gitu kita lanjut ke pernyataan kedua ya. Boleh. Kalau gini pernyataannya begini. Jika kita melakukan sesuatu yang kita sukai dengan penuh semangat, hasilnya akan luar biasa. True or false? 1, Aduh, sabar Kak. 2, 3. True ya. Saya juga terus sih ya kalau saya nggak jadi sih? mereka. Benar, Betul benar, banget. benar. Karena pasti ngaruh banget ya, apalagi kalau kita nggak mood terus nggak semangat gitu kan, pasti kan kita kayak males buat ngerjain kan, ya nggak sih? Apalagi kan kalau aku sih kadang itu anaknya juga moodian ya, karena kalau aku ngerjain sesuatu nggak mood dan nggak semangat gitu kayak jadinya kayak Jelek ya. hasilnya jelek, terus habis itu kayak ya kita kayak apa ya kerjanya itu ala kadarnya gitu loh. Iya, betul, Kak. Kayak ya wes yang penting jadi tapi nggak apa ya, Nggak bagus sebenarnya. sesuai sama ekspektasi Iya. Benar, benar, Mungkin benar. masak juga kan bisa toh. Iya betul bisa. Masakannya jadi nggak Iya. enak Iya, gitu. enak. Asinan. Jadi sih jadi, cuman kayak rasanya kayaknya Hambar, ya Iya, gitu, betul. gitu nggak sih? Oke. Berarti kalau Kak Anissa juga setuju nih ya, kalau saya masaknya nggak sungguh-sungguh nggak enak nih makanannya. banget. Oke, untuk pernyataan ketiga ya Kak. Iya. Udah siap nih Kak? Siap. Oke, untuk pernyataan ketiga nih Kak. Kalau ketika kakak ini melakukan sebuah passion Kak, nah apakah passion itu akan misalnya dilakukan terus menerus Kak, itu akan tidak membuat jenuh Kak? Tidak membuat jenuh. Jadi ketika kakak melakukan passion itu tuh nggak akan membuat kakak menjadi jenuh. Oke, sudah paham sama pernyataanku ya Kak? Ya. Oke, dijawab ya Kak, bareng-bareng 1, 2, 3. True. Oke. Perasaan Beda loh. terus semua ya dari Iya, tadi. iya, sama. Karena aku sebenarnya ini ya aku langsung yang ngomong. Boleh Kak Aku langsung. bingung karena ya namanya manusia pasti kan ada bosennya ya. Benar. Tapi aku pikir lagi tadi tuh harusnya passion itu apa yang kita sukai ya. Harusnya itu yang sekalipun yang kita sukai meskipun ada bosennya tapi kan kita tetap suka jadinya ya happy aja gitu kerjanya menurut aku ya. Jadi tadi aku langsung jawabnya sih true gitu. Padahal aku kayaknya mau jawab false gitu sih. Oke. Kayaknya ya true aja gitu. Karena passion kan sesuatu yang kita sukai gitu. Jadi menurut aku ya meskipun ya tadi aku bilang ada ngeboseninnya tapi kan paling nggak kita kan ya bosen bentar, habis itu kita kan punya cara tersendiri buat mengatasi bosen itu ya kan. Ya nggak sih guys? Benar. Nggak mungkin kan kita jadi orang nggak ada bosennya Nggak nggak sih? mungkin, pasti ada bosannya Kak. Oke, kalau Kak Anisha gimana Kak? Kalau dari aku bosen tuh wajar banget betul kata iya, Kak Adel. Cuman kayak itu dijadiin rintangan gitu loh kayak oh
berarti di passion ini masih harus banyak yang aku gali nih, soalnya aku udah kayak mulai benar. bosen gitu, berarti ada hal-hal lain di passion ini yang belum aku temuin gitu. Oke. Yang harus dicoba Kita gitu ya. bisa belajar banyak. Menggali-gali lagi ya kak. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya ini, kalau kakak menjadikan passion itu tempat pelarian dari kejenuhan tiap hari. Apakah menurut kakak itu benar, salah, atau malah tempat passion itu adalah suatu aktivitas yang sering dilakukan, yang aktivitas yang sebenarnya itu jadi tempat pelarian. Jadi ngerti nggak? Paham. Ya, jadi kayak kebalikan tempat pelarian gini loh. Jadi menurut kalian apakah betul atau tidak? Iya. Sebentar ya, 1, 2, 3. Betul. True ya. True. Oh maaf, tadi harusnya ngomong true or false ya. Enggak apa-apa, betul. Kita ganti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, santai. Betul ya berarti. Mungkin dari Kak Anissa pernah ya pengalaman melarikan diri dari realita masa-masa gitu. Gimana Kak? Pernah banget sih, kadang kayak kok udah mulai jenuh ya masa-masa gitu. Kadang kalau misalnya lagi bosen sama keseharian nih, terus akhirnya aku kayaknya masak aja deh biar aku mulai mood lagi gitu. Oh jadi gantian ya Kak? Iya. Oh. Yang asik sih selingan gitu Iya, ya. Selingan. selingan. Oke. Kalau Kak Adel gimana? Ya aku jelas banget ya, kayaknya emang passion aku ini karena aku ya suka main olahraga itu, buat aku olahraga itu jadi apa ya, jadi pelarian, bener pelarian ya, karena ya kita kuliah Senin betul. sampai Jumat. Kebetulan juga di semester yang aku sekarang ini kan ya udah banyak ya, dibilang berat juga berat, dibilang enggak ya kayak gitu ya. Jadi menurut aku dari kesibukan skill lab, kemudian kuliah kayak gitu, nah olahraga ini buat aku tuh jadi apa ya, pelarian, karena aku kan kayak apa ya, skill up itu ya gitu-gitu aja, dan kita kan kerja itu kan cuman lihat bawah ya gitu-gitu aja kan, Benar, pasti Kak. bakal ngerasain dan tahu kan. Iya betul. Gitu-gitu aja, cuman ya kayak gitu-gitu aja, pasti kan bosen, dan di ruangan itu aja, gerakannya juga mestinya ya gitu-gitu aja. Iya, tuh. betul. Nah aku tuh suka, emang dasarnya suka olahraga, dan aku jadiin olahraga ini sebagai pelarian ketika aku bosen, bosen skill lab, maksudnya bosen dengan pekerjaanku yang asli ya, kayak skill lab Benar. gitu mungkin kayak main olahraga ini jadi pelarian aku ya, karena aku suka gitu loh ya kan, kayak gitu. Jadi iya benar sih. Kalau boleh tahu nih, kakak olahraganya suka apa nih? Kayaknya sangat berpassion sekali menceritakan olahraga. Iya, semangat. Emang aku tuh emang suka olahraga guys. Jadi kayak Oke. dulu aja sebelum aku ini ya, ini informasi aja sih. Iya, Aku nggak dulu apa-apa. sebelum masuk ke departemen luar negeri, dulu aku masih maba, itu masuknya departemen olahraga. Dulu masih semester awal tuh departemen olahraga. Kalau ditanya sama Yobel tadi ya, ditanya olahraganya apa, sebenarnya rata-rata semua suka, kecuali basket, futsal yang anak-anak gitu kan aku tuh nggak bisa ya. Yang mungkin aku suka, yang sejauh ini aku mesti waktu aku lakuin ketika aku selama di perkuliahan ini di FKG itu badminton sama jogging, karena ya basic sih ya, kalau cewek kan masih bisa dilakukan kan gitu ya, Benar, badminton benar. sama jogging ya. Betul. Nah kayak gitu sih biasanya aku sama teman-teman aku ini kayak gantian kalau lagi pengen badminton, dan ada teman yang kan kalau badminton kan kita nggak mungkin cuma berdua kan. Sendiri, Iya benar, kan, nggak Kak, mungkin kan, jadi benar. butuh orang. Nah kalau Rame-rame. lagi rame-rame kan seru tuh. Seru, betul. Nah makanya tuh bisa badminton. Nah kalau jogging kan mungkin seorang atau dua orang kan bisa kan, Bisa, nggak harus betul. tim gitu kan. Iya, Jadi benar. gitu sih aku lebih sering, dan aku tuh kalau bisa karena nggak tahu ya, karena sebenarnya diriku sendiri tuh kayak ya kalau bisa seminggu sekali minimal olahraga, karena Iya, betul. aku sama gitu, karena ya sesibuknya ya, meskipun sesibuknya paling nggak seminggu sekali gitu olahraga. Karena apa ya, karena pertama emang aku bosan kalau cuman kuliah gitu ya, Betul, apalagi aku betul. ngekos gitu ya, kayak kadang itu ya bosan di kosan gitu-gitu doang. Jadinya aku ya wes lah olahraga aja, dan kebetulan aku punya temen yang juga suka olahraga, jadi kan Oke, enak kan kalau kayak enak, gitu. betul, Gitu Kak. sih, gitu guys. Oke, mantep. Berarti Jadi- kakak ini suka badminton, Iya, jogging. olahraga. Kapan-kapan main sama saya ya? Oh, Ih, boleh. Stephanie. boleh. Badminton ya? Badminton nggak sih kak? Oke, nanti kita bisa main-main ya. Boleh, Betul. ditunggu ya kak. Ditunggu jadwalnya kak. Oke. Oke. Mungkin ada terakhir nih, true or false terakhir. Nggak Untuk apa-apa. true or false terakhir ya kak ya. Nah passion tuh berasal dari apa yang kita sukai waktu kecil kak.
Oke, 1, 2, 3. True. Oke, semuanya true ya kak ya. Empat loh kak, terus samaan lagi. Oke, kalau Kak Anisha gimana kak? Kenapa kok true ini kak? Karena dari pengalaman emang dari kecil suka seni, terus kayak ikut-ikut lomba seni-seni gitu sampai waktu itu pernah dipilih Bu Risma buat mewakilin Surabaya, jadi kayak kayaknya aku cocok deh di sini gitu. Terus habis itu ya semakin kesini kayak semakin pengen menggali gitu, apa ya yang di bidang ini, apa ya yang belum aku lakuin kayak gitu. Oke, Kalau kalau dari Kak Adil boleh gimana? nanya ke Kak Anisha? Boleh, Silakan. Karena aku penasaran ya. Iya benar. Pengen tanya kan Kak Anisha ini lebih ke dunia kesenian gitu ya. Kan senian banyak kan, ada tari, ada I see. menyanyi, menggambar, melukis. Ya. Kalau Kak Anisha ini lebih ke seni apa ya? Karena aku kepo banget tadi sempat apa di dipanggil Bu Risma. Ya itu apa? Itu seninya? tari tradisional sama musik tradisional waktu itu. Oh, berarti tari sama musik ya guys. Sing, Anak menari Kak Anisha. Anak dance Mungkin bisa habis collab olahraga. banyak nari ya sih kak. Nanti dijadwalkan aja ya. Boleh kak. Oke, wah nggak kerasa nih kak. Kayaknya kita harus nyampe ke kesimpulan nih Iya, kak. boleh. Oke, jadi ada kalimat nih kak. Gimana kak? Ini ada suatu pernyataan dari salah satu orang yang namanya Robert Ballard. Dia bilang gini, follow your own passion, not your parents, not your teachers, not your friends, but follow yours. Ya, jadi artinya dia tuh ngomong ikuti passion yang kalian sendiri inginkan, bukan keinginan orang tua. Mungkin orang tua bilang masuk FKG banggain orang tua gitu, atau teman-teman kayak ngajak gini, akhirnya kita ya udah ngikut gitu. Tapi yang terpenting adalah ngikuti passion kita sendiri. Mungkin ada tambahan dari Kak Stefani. Wah iya bener banget, kayak tadi yang Kak Adel juga udah sebutin, terus Kak Anisha juga sebutin. Passion tuh bener-bener penting ya gak sih di hidup kita. Kayak kita mau ngelakuin sesuatu, kalau gak ada passion tuh jadinya kayak bawaannya tuh kayak males, terus kayak hambar, kayak masakan ya kak ya. Balik lagi masakan ya. Bener, jadi passion harus tetap diperhatikan ya kak pastinya. Wah gimana kak Yobel? Seru banget gak Ya, sih? emang sekali ini sebenarnya saya ini masih mau ngobrol banyak loh ya. Iya bener Tapi banget. karena waktu dan durasi ya, ini saya merasa sebetulnya kalau bisa kita udah kayak deep talk ya. Iya. Bener, Kita bener bisa banget. sharing satu sama lain tentang perasaan kita, tentang passion, struggle yang dialami sama Kak Adel, sama Kak Anisha, penghargaan dan prestasi yang Iya, dicapai juga. Saya dan Stefani juga merasa sangat ini ya, enjoy Bener dengerin banget. cita-citanya kakak, tapi sayang sekali kita udah di penghujung Ya, acara. cepet banget ya. Iya. Kerasa kak. Wah. Ya nggak kerasa, jujur aja tadi perasaan cepet lambat Iya, loh iya, ya. iya. Kita nggak secepat Kayak baru kenalan langsung hilang. Bener, kayak kok dulu udah nggak sih? selesai? Waduh, waduh. Ya, Oke. karena kita udah di penghujung acara, kita mau terima kasih banyak buat Kak Adel, buat Kak Anisha. Dan mungkin Kak Adel sama Kak Anisha mau ngucapin 1-2 patah kata nih sama Potizen. Boleh. Bisa ngomong, kasih kata-kata mutiara atau saran dan kritik apapun boleh. Boleh, Kak. Silahkan Kak. Silakan kak. Adel dulu. Oke, Kak Adel pertama. Aku mau kasih ke Anisha ya. Kalau dari aku ya, buat aku terkait passion ini benar yang dikata siapa tadi, dari Robert itu ya. Iya. Robert Aku setuju Ballard. banget sih sama kutipan dari Robert tadi. Kalau passion itu harus dari harus dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, entah orang tua, teman, lingkungan. Karena menurutku passion itu ya apa ya, ciri khas masing-masing gitu loh. Kayak misal aku tuh ya, kayak aku sama Anisha ini, misal Anisha kesenian banget, sedangkan aku kan enggak gitu loh. Kayak kan pasti beda, dan nggak mungkin ketika aku Anisha, temanku Anisha ini kesenian, jadi aku harus bisa ini menari gitu, memaksakan diri gitu ya buat bisa kayak Anisha. Kayaknya ya mungkin emang bisa dilatih, tapi kayak kalau kita dari hati nggak niat, bakal susah dan kita pasti stres kayak gitu kan. Jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu lakuin itu sih, jangan ngikutin orang lain. Setuju itu sih. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat gali passion kalian sendiri, jangan ngikutin orang lain, dan tetap semangat. Apapun passion kalian pasti juga ada halangan dan rintangannya, jadi tetap semangat. Oke, wah. Itu sih. Kalau dari Anisha nih, 1 patah 2 kata. Oke, untuk
teman-teman kalau misalnya kita melakukan kegiatan terus sesuai dengan passion kita akan bakal senang, terus kita akan bakal menggali hal-hal baru di bidang itu, jadi bisa buat tambah pelajaran-pelajaran baru di hidup kita gitu. Wah, keren banget sih Kak Adel sama Kak Anisha hari ini. Tepuk tangan. Oke, terima kasih lagi untuk Kak Adel dan Kak Anisha yang sudah mau kita ajak deep talk hari ini. terima kasih kembali. Thank you juga untuk para potizen yang udah setia untuk mendengarkan kita. Oke, kalau gitu mungkin kita udah langsung ke penutup aja ya. Jangan lupa untuk Potizen selalu dengarkan podcast kita. Kita akan selalu ada banyak topik-topik yang gak kalah menarik. Pastinya. Thank you for hearing us and see you next time Potizen. Bye-bye. Bye.